Sebenarnya memutuskan kontrak dengan Respect juga itu kan profesional, aku juga bilang itu profesional, jadi saya juga punya hak untuk memutus kontrak itu juga. Jadi saya nggak ada pikiran buat itu. Jadi Mega ingin kedepannya aja bagaimana kayak gitu. Mungkin tapi kedepannya Mega belum tahu mau kemana. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 angkara Messi 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 ada Indonesia Arena. Megawati blak-blakan. Alasan ogah balik ke Korea meski ditawar kontrak fantastis. Ternyata gara dua orang ini penyebabnya. Ramalan orang penting soal karir Mega terbukti benar. Di tengah hingar-bingar bursa transfer pemain voli internasional, kabar mengejutkan datang dari bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Meski sebelumnya menjadi sorotan utama berkat performa luar biasa bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di V-League Korea, Mega justru menolak tawaran kontrak bernilai fantastis dari salah satu klub top Korea. Padahal, banyak yang memprediksi Mega akan kembali merumput di Korea menyusul antusiasme besar dari fans dan manajemen klub yang masih berharap sang oposisi tangguh bersedia memperkuat tim mereka untuk musim depan. Bahkan, beberapa laporan menyebut nilai kontraknya menembus angka miliaran rupiah per musim, sesuatu yang sangat langka untuk pemain Asia Tenggara di Liga Elit. Namun Mega justru tampil mengejutkan dalam wawancara terbuka terbaru. Ia akhirnya speak up dan membongkar alasan sesungguhnya mengapa ia menolak kembali ke Korea, dan bukan karena uang, kenyamanan, atau fasilitas. Saya memang rindu atmosfer Korea. Fans di sana luar biasa. Mereka memperlakukan saya dengan sangat hangat. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar kontrak besar. Harga diri dan rasa aman, ujar Mega dalam pernyataan eksklusif. Mega kemudian mengungkap sisi kelam pengalamannya saat berkarir di Korea. Ia mengaku mengalami ketidakadilan sistemik dan perlakuan tidak menyenangkan dari sosok tertentu di tubuh KOFO, Federasi Voli Korea. Saya pernah bermain mati-matian, membela klub dengan seluruh tenaga saya, mengangkat level voli Korea, bahkan mengubah cara pandang dunia terhadap pemain Asia Tenggara. Tapi bagaimana respon mereka? Saya tidak dihargai sebagaimana mestinya, ucap Mega penuh emosi. Lebih lanjut, Mega menyebut satu nama secara tersirat, sosok yang ia sebut sebagai KYK, yang diduga kuat adalah bagian dari lingkaran dalam yang punya pengaruh besar di liga. Selama orang-orang lama itu masih duduk di kursi penting KOFO, dan masih berkuasa dan mengatur arah kompetisi, jangan mimpi saya akan kembali, tegasnya. Yang membuat publik semakin tercengang adalah pernyataan Mega yang membenarkan ramalan seorang tokoh penting dalam dunia voli Indonesia. Mega menyebut bahwa sebelum ia berangkat ke Korea, tokoh tersebut pernah memperingatkannya dengan pesan penuh makna. Kamu akan bersinar di sana, tapi sistemnya akan menyakitimu. Dulu saya tidak terlalu menggubris. Saya pikir, saya hanya perlu bekerja keras dan menunjukkan kemampuan saya. Tapi ternyata benar, ada sistem yang tidak adil. Yang dihormati hanya mereka yang masuk dalam lingkaran. Yang lain, terlepas dari seberapa keras mereka bekerja, hanya pelengkap, kata Mega. Pengakuan ini sontak menyulut gelombang reaksi di media sosial. Banyak netizen, baik dari Indonesia maupun Korea, menunjukkan dukungan dan simpati atas keberanian Mega membuka kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi. Mega bukan hanya atlet hebat, tapi juga manusia yang tahu cara menjaga integritas dan keberanian, tulis seorang penggemar di media sosial X. Ironisnya, Mega baru saja mendapat penghormatan luar biasa dari para fans Red Sparks. Sebuah patung emas dirinya dibuat sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya selama memperkuat tim tersebut. Meski mengaku sangat tersentuh dan terharu, Mega menegaskan bahwa penghormatan itu tidak mampu menghapus luka mendalam yang ia alami selama berkompetisi di bawah tekanan dan ketidakadilan. Saya berterima kasih untuk itu. Saya sangat tersentuh, tapi luka di dalam, rasa trauma itu, tidak bisa hilang begitu saja, kata Mega lirih. Kini, setelah menolak tawaran dari Korea, Mega dikabarkan tengah menjadi incaran klub-klub besar dari Jepang dan Eropa. Ia menyatakan hanya ingin bermain di tempat yang menghargai kerja keras dan kemanusiaan, bukan hanya nama besar. Saya ingin main untuk tim yang menjadikan pemain sebagai manusia, bukan sekadar produk,
Pungkasnya, kisah Mega kini bukan hanya tentang voli, tapi tentang perjuangan menghadapi sistem yang tidak adil. Keputusannya menolak uang besar demi harga diri telah menjadikannya ikon perjuangan atlet Asia Tenggara di panggung internasional. Lebih lanjut, pernyataan Megawati itu sontak menggemparkan jagat voli Korea dan membuat tagar Justice for Mega menjadi trending di berbagai platform media sosial. Banyak fans, baik dari Indonesia maupun Korea, menyuarakan dukungan untuk Mega, menganggap ia sebagai simbol perjuangan atlet Asia Tenggara yang kerap dipinggirkan meski memiliki kontribusi besar. Tidak sedikit pula yang menyoroti sosok KYK yang disebut Mega secara tersirat. Publik mulai berspekulasi bahwa sosok ini adalah bagian dari lingkaran elit dalam tubuh KOFO yang selama ini dituding sebagai biang dari sistem yang tidak transparan dan condong ke pemain lokal tertentu. Saya tidak akan kembali hanya untuk dijadikan alat hiburan, tapi tidak diberi perlindungan dan keadilan, lanjut Mega dalam keterangannya. Meski begitu, Mega tidak menutup pintu sepenuhnya untuk kembali bermain di Liga Internasional. Ia menyebut saat ini tengah mempertimbangkan beberapa tawaran dari klub Jepang dan Eropa, yang menurutnya menawarkan sistem yang lebih sehat dan profesional. Saya tidak takut tantangan. Saya hanya ingin bermain di tempat yang adil, di mana kerja keras dihargai, bukan dikorbankan demi popularitas lokal, tegasnya. Sementara itu, salah satu tokoh penting voli Indonesia, yang enggan disebut namanya, membenarkan bahwa apa yang dialami Mega bukan hal baru. Ia bahkan menyebut bahwa sistem Liga Korea cenderung tertutup dan protektif terhadap pemain lokal, sehingga pemain asing seperti Mega meski tampil luar biasa tetap tak mendapat tempat yang sepadan dalam kebijakan dan perlakuan. Apa yang disampaikan Mega adalah suara dari banyak pemain asing yang selama ini memilih diam. Bedanya, Mega berani bicara, ujarnya. Di sisi lain, sejumlah analis olahraga menilai keberanian Mega untuk bersuara bisa menjadi momen penting bagi reformasi KOFO jika mereka bersedia mendengar dan memperbaiki sistem internal mereka. Kini, nama Megawati tak hanya dikenal sebagai atlet berprestasi, tetapi juga sebagai sosok pemberani yang tak takut menyuarakan kebenaran meski dihadapkan pada tekanan besar dan godaan kontrak besar. Saya tidak ingin dihargai karena suara publik semata. Saya ingin dihargai karena kerja keras saya. Kalau tidak bisa, maka saya lebih memilih mundur dengan kepala tegak, kata Mega menutup pernyataannya. Terkait hal ini tak hanya Megawati Hangestri yang akhirnya bersuara, kini nama Jeon Dabin, salah satu pemain muda Korea, juga ikut mencuat ke permukaan. Dalam pernyataannya yang beredar luas di media lokal, Dabin dengan berani membuka tabir kelakuan aneh pelatih Ko Hye-jin belakangan ini. Coach Ko berubah. Dia sekarang mudah marah, bahkan terhadap pemain senior yang selama ini punya kontribusi besar untuk tim, ujar Dabin dengan nada kecewa. Dabin menyebut, suasana di ruang ganti kini jauh berbeda dari sebelumnya. Ketegangan meningkat, komunikasi menurun, dan banyak pemain mulai merasa tidak nyaman dengan cara Ko Hye-jin menangani tim. Namun yang paling disoroti adalah perlakuan istimewa Ko Hye-jin terhadap Eliza, pemain asing asal Eropa yang kini memperkuat tim tersebut. Berbeda dengan pemain lokal maupun senior, Eliza justru terlihat sering mendapat perlakuan lunak, bahkan dalam momen ketika seharusnya pelatih tegas memberi evaluasi. Entah kenapa beliau seperti tidak objektif lagi. Pada Eliza, sikapnya lembut, tapi pada kami, terutama pemain lokal, tegang terus. Mungkin dia sudah dihasut, lanjut Dabin, menyiratkan adanya pengaruh pihak lain dalam keputusan dan sikap Ko Hye-jin. Spekulasi pun mulai berkembang. Banyak yang menduga bahwa perubahan sikap Ko Hye-jin adalah dampak dari tekanan internal KOFO atau mungkin permainan politik di balik layar yang selama ini menjaga posisi pemain favorit tetap aman, meskipun performa mereka tidak selalu maksimal. Salah satu netizen di forum voli Korea menulis, kalau Ko Hye-jin sudah tidak independen dalam keputusan, maka ini bukan lagi tim, tapi panggung drama. Sementara itu, pengamat voli Asia menyebut ini bisa menjadi bom waktu bagi tim Red Sparks maupun tim nasional Korea. Ketika pelatih tak lagi objektif, atmosfer tim akan rapuh, dan kepercayaan antar pemain bisa runtuh kapan saja. Menariknya, banyak pihak mulai mengaitkan perubahan sikap Ko Hye-jin dan dinamika internal ini dengan keputusan Megawati untuk tidak kembali. Mereka menyebut bahwa Mega kemungkinan sudah lebih dulu merasakan tekanan yang kini mulai disadari oleh pemain lokal. Megawati keluar bukan karena tak sanggup bersaing, tapi karena dia melihat sistem yang pincang. Dan sekarang, bahkan pemain lokal pun mulai merasakannya, tulis salah satu analis di media Korea Selatan. Dengan berbagai polemik yang mulai mencuat ke permukaan, publik pun mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari perubahan besar di tubuh KOFO, atau justru pertanda bahwa kehancuran sistem sudah tak bisa dihindari?
Satu persatu suara berani mulai terdengar, dan semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Voli Korea sedang tidak baik-baik saja.